Nah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahwa saya percaya bahwa semua yang Tuhan buat dalam hidup kita, semua yang Tuhan izinkan, setiap proses itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Terkadang kita tidak bisa terima, tidak mengerti, tapi percaya satu hal, bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Belajar bersyukur dan setuju dengan Tuhan. Bahwa Alkitab bilang dia tidak pernah rancang yang jahat, yang curang atas hidup kita. Rancangannya selalu yang terbaik untuk kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin bagi beberapa bagian dari firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Sesuai dengan tema kita malam ini, berguna bagi kerajaan Allah. Mari kita lihat beberapa ayat. Yohanes pasalnya yang pertama. Kita baca satu bagian ini, Bapak Ibu, sebenarnya hanya beberapa ayat, 3-4 ayat yang saya ingin fokus ke situ, tapi lebih bagus kalau kita lihat satu bagian ini. Yohanes pertama ayat yang ke-35 sampai seterusnya. Sudah Bapak Ibu, Yohanes yang pertama, ayat 35. Ya, demikian firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, ini ayat yang selanjutnya yang saya ingin fokuskan untuk kita malam ini, ayat 40. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes dan engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat kepada Nathanael, datang kepadanya dan berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, sampai di situ saja pembacaan kita, nanti di rumah Bapak Ibu bisa lanjutkan membacanya, tetapi ya sekali lagi saya ingin melihat sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita malam ini sesuai dengan tema kita, berguna bagi kerajaan Allah. Nah, pada ayatnya yang ke-40 Bapak Ibu, kita lihat di sini ada seseorang yang sebenarnya kalau kita baca di Alkitab, orang ini tidak punya banyak referensi. Nah, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Andreas seperti yang saya bilang tadi, dia tidak seterkenal saudaranya Simon Petrus. Tidak banyak referensi tentang Andreas di Alkitab, dia bukan pemimpin dalam kelompok. Ya, dia juga tidak disebut sebagai murid yang dikasihi atau predikat lainnya kita tidak dapatkan tentang Andreas di Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi dia punya peranan yang penting sekali. Dia, saudara, dia membawa Petrus, ya. Dia yang membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, ya.
Nah ini dia Bapak Ibu, berguna bagi kerajaan Allah. Jadi banyak kali kita berpikir bahwa ketika kita berguna itu kita melakukan hal-hal yang spektakuler di mata manusia. Contoh misalkan kita membangun gedung gereja yang besar, atau kita memberikan sumbangan yang besar di gereja. Itu nggak salah Bapak Ibu, tetapi kita lupa hal-hal yang esensi, bahkan hal-hal yang paling kecil sebenarnya, yang bisa membawa sesuatu yang spesial, Bapak Ibu, yang bisa membuat hati Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita lihat konteks di dalam bacaan kita tadi, maka Andreas ini bukan seseorang yang sekali lagi yang populer ya di antara murid-murid yang lain. Ya, bahkan kita baca itu tidak pernah ada penjelasan yang lain selain cuman kalau nama Andreas itu selalu cuman ada kata sandangnya adalah Andreas saudara Simon Petrus, ya kan? Itu aja, Andreas saudara Simon, Andreas saudara Simon. Padahal sekali lagi dia punya andil yang besar dalam kehidupan seorang Simon Petrus, ya, Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu, jadi begini, tentang berguna di dalam kerajaan Allah ini sebenarnya ini kita bisa tarik kesimpulan begini, bukan tentang jabatan, ya kan? Bukan tentang menjadi nomor satu di dalam kelompok. Bukan juga Alkitab bilang bukan tentang makan minum, ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan keseharian kita, dalam tingkah laku kita. Ya, termasuk gini, norma, aturan, etika-etika sesuai standar firman Tuhan. Nah, kalau kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi orang yang berguna dalam kerajaan Allah. Amin. Menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Nah, banyak orang tuh gini, banyak orang mengejar jabatan ya. Banyak orang mengejar untuk jadi pemimpin, untuk jadi ketua, untuk jadi nomor satu, ya kan? Itu nggak salah Bapak Ibu, tetapi orang lupa tentang esensi dari kerajaan Allah. Bukan soal itu sekali lagi. Bukan soal jabatan struktural, bukan soal menjadi nomor satu, bukan menjadi yang paling hebat, paling jago, bukan tentang itu Bapak Ibu, bukan tentang itu, ya. Tetapi sebenarnya ini Bapak Ibu itu tadi melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dapat dipercaya, kita setia, berintegritas, tanggung jawab. Nah itu yang harus kita lakukan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah makanya itu Bapak Ibu kita tadi baca tentang kisah seorang yang bernama Andreas, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah jadi malam ini saya ingin bagikan cuma 3 hal ya saudara ya. Untuk kita menjadi berguna di dalam kerajaan Allah, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ini. Untuk kita menjadi berguna dalam kerajaan Allah, perhatikan ini baik. Jabatan, kedudukan, nomor urut, tahta, kekuasaan, kursi, posisi, itu tidak penting. Sekali lagi, untuk menjadi berguna dalam kerajaan Allah, perhatikan ini, jabatan, kedudukan, nomor urut, kekuasaan, kursi, posisi, ya, tahta, itu bukan hal yang penting. Ya, amin, Bapak Ibu, itu bukan hal yang penting. Saudara lihat banyak kali dalam kehidupan kita lihat di sekeliling kita orang berebut ya untuk dapat jabatan, untuk dapat kedudukan, untuk dapat nomor urut, untuk dapat tahta, untuk dapat kekuasaan, untuk dapat kursi, untuk dapat posisi. Orang bisa lakukan segala cara untuk dapat itu. Dan orang bisa saling sikut-sikutan, saling dorong-mendorong, saling menjatuhkan, saling memfitnah satu dengan yang lain untuk sampai ke situ. Ya, nanti ketika sudah sampai di situ mereka bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan, Bapak Ibu kan. Nah, banyak kejadian kita lihat di sekeliling kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi gini, ada pemimpin yang bisa memimpin, saudara, dalam tanda kutip ada pemimpin secara struktural, ya, jabatan mereka bisa tidak
yang tidak bisa pimpin, tetapi ada orang yang bukan sebagai pemimpin dalam struktural, tetapi bisa pimpin orang lain. Ya, sekali lagi ini bukan tentang jabatan, ini bukan tentang kedudukan dan posisi dan kursi kekuasaan dan sebagainya, tetapi lebih kepada ini, berfungsi dengan benar. Amin, Bapak Ibu, berfungsi dengan benar. Nah, bagaimana kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya tahta, kekuasaan, posisi, kursi, tapi berapa banyak orang yang bisa berfungsi sesuai jabatan, kedudukan, kekuasaan, kursi, posisinya? Justru banyak kali contoh yang kita lihat hari-hari ini, justru orang di jabatan-jabatan tinggi, kekuasaan, kursi, posisi-posisi tinggi justru tidak berfungsi dengan benar. Justru mereka salah dalam mempergunakan jabatan dan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, kerajaan Allah sekali lagi, ketika kita mau berguna bagi kerajaan Allah sekali lagi bukan tentang yang tadi, tetapi bagaimana kita berfungsi dengan benar menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi gini, kita tidak harus jadi bos, tidak harus jadi lebih tinggi dari orang lain, ya. Kita tidak harus menjadi lebih besar, banyak uang, diberkati dulu baru kita mau berguna bagi kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya gini, sekalipun kita tidak pada posisi struktural yang tadi, kita kecil, kita rendah, kita tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, tidak punya materi, tidak dipandang orang, tetapi kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita, memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sekecil apapun itu. Amin, Bapak Ibu, sekecil apapun. Nah, saudara lihat, Andreas, dia bukan ketua, dia bukan pemimpin di dalam kelompoknya. Dia bukan siapa-siapa di dalam kelompok itu. Dia tidak juga mengejar kedudukan, dia tidak juga mengejar jabatan dan sebagainya, tetapi dia berfungsi dengan benar. Ya. Dia berfungsi dengan benar, Bapak Ibu. Lihat, dia membawa, kita bilang, dia membawa saudaranya Simon kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi punya jabatan itu baik, punya kedudukan itu baik, bahkan kita didorong untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh. Bukan supaya kita memperkaya diri untuk kepentingan diri kita sendiri. Supaya orang melihat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Baik di jabatan, kedudukan, dalam posisi kekuasaan kita itu sebenarnya cuma tujuannya satu. Ketika Tuhan taruh kita di situ, tujuannya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kita berguna dalam kerajaan Allah bukan kita kejar posisi, kejar jabatan, kejar tahta kekuasaan dan sebagainya. Tetapi bagaimana dalam seluruh aspek yang Tuhan percayakan dalam kehidupan itu dimaksimalkan dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun, ya sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita maksimalkan itu untuk Tuhan. Jadi saudara nggak perlu gini, kita juga tidak perlu iri hati kepada orang lain. Ketika saudara tidak pada jabatan struktural, saudara nggak jadi pemimpin, saudara cuma mungkin jadi cleaning service, saudara mungkin cuma jadi bawahan, bahkan paling rendah, kita nggak perlu iri hati dengan orang lain. Sebab kita bisa berfungsi di bagian-bagian kita. Kita mungkin bisa melakukan hal yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan struktural itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan kecil hati, jangan kecewa, bahkan jangan iri hati ketika kita tidak atau belum dipercayakan pada jabatan-jabatan struktural itu, pada kursi-kursi kekuasaan atau posisi yang tinggi. Contohnya seperti Andreas, dia nggak pernah patah semangat, sekalipun dia bukan apa-apa di kelompok itu, tetapi dia melakukan sesuatu yang benar, yang baik untuk kerajaan Allah. Dia membawa saudaranya kepada Tuhan. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini tantangan untuk kita. Untuk kita gini, banyak kali dalam hidup kita banyak membawa orang lain kepada Tuhan, datang ke gereja, sementara kita sulit sekali untuk membawa saudara-saudara sendiri, orang-orang di dalam rumah itu datang kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita tidak jadi berkat. Karena gini, 24 jam
Orang rumah tuh melihat kehidupan kita. Orang luar cuma melihat yang casingnya saja. Ketika kita di luar, kita bisa melakukan segala sesuatu tuh baik, tapi belum tentu di rumah kita melakukan hal yang sama kan Bapak Ibu. Jadi ini tantangan terbesar untuk kita Bapak Ibu. Kita berguna bagi kerajaan Allah. Bagaimana supaya orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang ada di dalam rumah, keluarga-keluarga kita tuh bisa kita bawa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita, melalui memaksimalkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kita. Firman Tuhan kita aplikasikan dalam hidup kita. Dengan begitu Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dalam rumah, keluarga-keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita tuh bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak jadi penghalang atau batu sandungan mereka datang kepada Tuhan. Karena sulit kan Bapak Ibu? Sulit kita bawa orang di rumah, keluarga datang kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Lebih mudah kalau kita bawa orang di luar datang ke gereja. Benarkah Bapak Ibu? Iya, paling mudah kita bawa orang datang ke gereja, orang lain datang ke gereja daripada kita bawa orang di rumah datang kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi hidup kita harus menerapkan nilai-nilai kebenaran, kita tidak boleh kompromi Bapak Ibu ya. Nah, dan yang kedua yang harus kita lihat, kita harus perhatikan bahwa kita juga harus sabar Bapak Ibu. Tidak mudah untuk kita bawa orang-orang terdekat kita kepada Tuhan. Berdoa hari ini mungkin aja Tuhan belum jawab, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetap harus sabar, konsisten Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita konsisten, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan maksimal. Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan juga dengan maksimal untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jadi gini, sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita maksimalkan itu. Jangan iri, jangan minder, jangan cemburu dengan orang lain, tetapi mari kita lakukan semaksimal mungkin apa yang Tuhan percayakan. Nah, Andreas merupakan contoh yang baik untuk kita. Bagaimana seorang yang tidak terkenal, seorang yang tidak populer, seseorang yang bukan apa-apa di kelompok itu, tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Simon Petrus yang kalau sebut namanya orang semua pasti, semua orang baca Alkitab, semua orang Kristen pasti tahu siapa Simon Petrus. Seorang yang dipakai luar biasa. Ya, seorang yang berkhotbah bisa 3.000 orang bertobat dalam satu kali khotbah. Nah, dari siapa? Dari Andreas. Ya, bertobat, kenal Tuhan melalui Andreas. Nah, dia dampaknya atau andilnya tuh sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi dia tidak terkenal. Dia di belakang layar Bapak Ibu. Yang terkenal itu adalah Simon Petrus. Selalu orang melihat Simon, orang fokus kepada Simon. Tapi orang nggak pernah lihat tentang Andreas. Ya kan? Dia ada di belakang. Nah, banyak kali dalam pelayanan kita juga gitu kan, saudara. Mengejar posisi jabatan itu supaya kita dilihat orang. Nah, tidak begitu. Berguna bagi kerajaan Allah bukan tentang itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita bukan mengejar posisi. Bersyukur, puji Tuhan kita dikasih posisi. Puji Tuhan kita dikasih apa, saudara, dikasih kursi. Puji Tuhan kita dikasih jabatan. Tetapi sekali lagi, itu sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita jadi berguna, perhatikan hal ini. Yang pertama adalah kita harus berfungsi dengan benar, memaksimalkan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Punya hati hamba. Tidak merasa berjasa, Bapak Ibu. Tidak tuntut terima kasih, tidak merasa diri penting sekalipun punya andil. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup, kita tuh tuntut untuk orang berterima kasih kepada kita. Kita merasa berjasa, ya kan? Kita merasa diri kita tuh penting karena kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan, entah itu pekerjaan Tuhan, entah itu menolong orang.
Tetapi kita belajar dari pribadi Andreas ini. Kita nggak pernah baca ayat yang bilang bahwa dia merasa dia berjasa, dia komplain kepada Petrus. Ya, ketika Petrus dipakai lebih daripada dia nggak merasa dia didahulukan, atau dia nggak cemburu, dia nggak marah, ya kan? Dia tidak merasa diri paling penting, lebih daripada Petrus. Dia nggak merasa, atau dia nggak tuntut kata terima kasih dari Petrus, saudara. Tetapi itu, saudara, hati hamba, dia tetap melakukan fungsinya dengan benar. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, Bapak Ibu, ya. Kalau Petrus lebih terkenal, lebih dipakai, itu dia tidak merasa kecewa, Bapak Ibu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini terjadi bagi kita. Justru kita yang sudah percaya Tuhan, seringkali ini terjadi. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita nggak dapat ucapan terima kasih dari orang, tidak dapat apresiasi, kita tidak dianggap, ya, kita tidak dianggap penting karena kita punya andil. Nah, kita mulai kecewa. Bahkan banyak kali kita mulai menjauh dari persekutuan. Atau ada beberapa orang yang justru malah lebih parah lagi, mereka tinggalkan Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Bahwa semua yang kita punya dalam hidup ini, saudara, itu dari Tuhan. Jadi kita harus tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, sekalipun Tuhan pakai kita untuk jadi saluran. Kita nggak boleh anggap diri kita tuh punya andil atau berjasa. Semua karena Tuhan. Nah, kita mesti tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan pemiliknya. Kita cuma pengelola. Amin, Bapak Ibu. Sadar bahwa setiap orang tuh punya porsi masing-masing. Amin. Setiap orang punya porsi masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus lagi untuk mengejar pujian, sanjungan, karena hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji. Hanya Tuhan Yesus yang layak disanjung. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan semua dalam hidup kita, itu tujuannya cuma satu, untuk meninggikan Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri kita, supaya kita dikenal, supaya kita dipuji, supaya kita dihormati. Itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, kita masih hidup sebagai orang-orang yang egosentris. Bahkan kecenderungan untuk kita nanti kita akan hidup, kita merasa sombong, bahkan mungkin kita akan hidup melecehkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita merasa bahwa kita bisa semuanya, semua yang kita lakukan itu kembali ke saya, aku. Dan Tuhannya tidak pernah kita libatkan di dalam situ. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, rendah hati ini harus kita punya. Ketika kita bilang kita mau berguna bagi kerajaan Allah, maka kerendahan hati hamba ini harus kita punya. Karena Alkitab bilang, saudara, orang yang sombong itu mereka akan menjadi musuh Tuhan, kan? Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Maka kalau kita tidak mau untuk dibenci oleh Tuhan, maka mari kita menjadi orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Jangan merasa berjasa dalam hidup kita. Jangan suka tuntut terima kasih. Ketika kita melakukan sesuatu, semua untuk Tuhan. Lakukan dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, fokusnya cuma satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala sanjungan, segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Andreas tidak merasa dia berjasa untuk bawa Petrus. Dia tidak merasa dia punya andil ketika Petrus lakukan mujizat, Petrus dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan semua yang dia lakukan, dia tidak pernah merasa dia punya andil di situ. Dia tidak merasa penting, Bapak Ibu. Kalau orang masih merasa penting, orang belum menyadari bahwa sesungguhnya tuh dia hamba Tuhan. Namanya hamba, Bapak Ibu. Namanya hamba berarti dia itu kacung, jongos, pelayannya Tuhan. Kita kalau merasa masih sombong, masih memiliki, masih merasa milik, punya, saudara, artinya ya itu tadi,
kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Dan itu berbahaya untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Mari belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Tidak terlihat, tetapi berdampak besar dalam hidup. Itu lebih penting. Amin. Kamu kita nggak harus jadi orang yang hebat, kita nggak harus jadi pemimpin, kita nggak harus jadi orang yang berkuasa. Tetapi yang paling penting adalah kita berdampak nyata dalam kehidupan ini. Sekalipun tidak terlihat. Banyak kali dalam pelayanan kita temui, ada banyak orang yang tidak mau mengambil pelayanan yang di belakang altar, doa, ya kan, besuk orang sakit, atau jenguk jemaat, karena tidak terlihat, Bapak Ibu. Orang lebih suka tampil di altar, tampil di depan, khotbah, ya kan, WA, singers, dan lain sebagainya. Bukan berarti mereka yang tampil di depan-depan itu tidak baik, tidak memenuhi syarat, tidak Bapak Ibu, tetapi bicara tentang motivasi, fokus kita tuh, semua yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Ya, tidak ada beda dalam pelayanan di hadapan Tuhan itu saudara bersihkan kloset kamar mandi, nilainya sama dengan yang berkhotbah. Jadi tidak ada bedanya. Semua yang kita lakukan fokusnya kepada Tuhan dan nilainya tuh Alkitab bilang 1 dinar. Semuanya sama di mata Tuhan. Selama kita melakukan dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang benar, semuanya sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan paksa. Kalau misalkan kita cuma dikasih karunia, ya kita bilang kita dikasih talenta cuma 1 oleh Tuhan, jangan paksa untuk dapat 2 atau dapat 5. Sesuai kemampuan, Alkitab bilang sesuai kesanggupan masing-masing orang. Ya, berdampak nyata dalam kehidupan kita itu jauh lebih penting dari cuma bisa hanya mengejar kedudukan, posisi, jabatan dan sebagainya. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekalipun saat ini saudara mungkin dipercayakan untuk doa saja, nggak dilihat orang, tapi mari lakukan itu dengan segenap hati, maksimalkan itu. Amin, Bapak Ibu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau mungkin saudara dikasih kepercayaan untuk bersih-bersih toilet kamar mandi. Nggak dilihat orang. Ya, pekerjaan yang akan dianggap hina, dianggap rendah oleh sebagian orang. Percayalah, kalau saudara melakukan itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Nilainya sama dengan saya yang lagi bagi firman untuk saudara. Bahkan mungkin lebih kalau hati saya tidak fokus kepada Tuhan. Saya berkhotbah mungkin cuma untuk dapat pujian orang, supaya populer, supaya terkenal. Saudara yang melakukan, yang membersihkan toilet, mungkin sungguh-sungguh melakukan dengan tanpa pamrih, tidak tuntut terima kasih. Saudara punya nilai lebih. Amin, Bapak Ibu. Jadi lakukan apapun, sekecil apapun itu, dengan motivasi yang benar, dengan tulus hati, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Upah nanti Tuhan yang kasih. Amin. Kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum diberkati pun saat itu, percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang kita lakukan untuk Dia, satu saat Tuhan akan bayar itu bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, atau yang terakhir, untuk jadi berguna, mari perhatikan hal ini. Nah, kita bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada orang lain, bukan menutup jalan orang. Amin, Bapak Ibu. Memberikan solusi kepada orang lain, memberikan jalan keluar kepada orang lain, bukan menutup jalan orang. Saudara lihat, Andreas membuka jalan bagi Petrus. Tidak peduli tidak peduli jumlah. Ya, dia tidak peduli jumlah sekalipun cuma 1 orang, Petrus yang dia bawa. Tapi saudara lihat dampaknya. Dari 1 orang, pelayanan Petrus lihat ribuan orang, Bapak Ibu. Akan sampai hari ini kalau kita baca tentang kisah Petrus, kita semua diberkati. Amin. Jumlah tidak penting, Bapak Ibu. Yang penting dampak, bukan sebaliknya. Amin. Nah, atau gini, saudara mau mana? Jumlah yang banyak, tapi tidak berdampak, atau jumlah sedikit, 1 tapi berdampak. Lebih pilih mana? Ya lebih pilih itu, saudara kan. Jumlah sedikit tapi berdampak.
Atau gini, ya lebih bagus lagi kalau jumlahnya banyak, tapi berdampak. Tapi lihat saudara, kalau banyak orang, banyak kumpul, banyak masalah, bukan? Ujung-ujung kita jadi sandungan bagi orang lain. Tapi sekali lagi fokus saya adalah jangan pusingkan tentang jumlahnya. Seberapapun engkau dipercayakan, mari berfungsi dengan benar, berdampak. Ya, Bapak Ibu ya, berikan solusi jalan keluar. Dia menjadi jalan bagi Petrus. Andreas menjadi membuka jalan bagi Petrus. Karena gini Bapak Ibu, kadang tuh kita gini, cuma satu orang. Ya, kita kayak gini, bosan, ya kan? Rasa apa ya? Kayak tidak berguna, itu cuma satu orang. Harusnya itu ada banyak orang baru kita merasa kita berguna kan? Tidak Bapak Ibu. Satu orang. Tapi kalau benar-benar sungguh-sungguh kita doakan benar-benar, kita layani benar-benar, berdampak luar biasa. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Tidak mudah bawa orang untuk jadi murid Bapak Ibu. Paling gampang jadi pengikut. Ya kan? Tapi untuk konsisten sampai akhir jadi murid itu tidak mudah, itu bukan hal yang gampang. Tapi saudara lihat, Andreas memberikan contoh dan teladan yang baik. Bagaimana seorang Petrus itu konsisten, sekalipun ada jatuh bangunnya, sampai akhir hidupnya, dia konsisten melayani Tuhan. Nah, kita kadang-kadang begini Bapak Ibu, kadang kita cepat bosan ya. Ketika kita bawa orang datang kepada Tuhan, ya, dalam perjalanan proses jatuh bangun, ketika kita lihat seseorang, padahal menurut saya proses itu tuh manusiawi, justru proses itu yang menjadikan kita semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita seperti hakim untuk orang lain. Ketika seseorang dalam proses jatuh bangun, lalu kita mulai menghakimi bahwa, sudah selesai, cukup sampai di sini. Saya tidak mau lagi untuk dampingi orang ini lagi. Langsung putus hubungan, Bapak Ibu. Orang nggak sampai di titik akhir. Gitu ya. Orang nggak sampai di finish. Tapi lihat Andreas. Petrus sampai di titik akhirnya. Ya, dalam pelayanan yang mengikut Tuhan. Akan luar biasa, Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Petrus. Ya, kisah Petrus. Dari seorang Andreas yang tidak terkenal, yang bukan seorang siapa-siapa, tapi dia membawa Petrus untuk jadi murid Tuhan. Nah, berapa banyak dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, coba saudara hitung, berapa banyak orang yang saudara bawa sampai orang itu jadi murid. Coba saudara hitung. Nah, saya juga kadang-kadang evaluasi Bapak Ibu, apakah cuma sampai di tingkat pengikut, ataukah yang benar-benar murid. Ini orang-orang yang memang setia sampai akhir. Sekalipun ada jatuh bangunnya dalam proses, tapi mereka tetap bertahan kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah dengan situasi. Tapi mereka sampai akhir berjuang, sampai titik darah penghabisan Tuhan Yesus. Tidak menjual Tuhan Yesus. Tetap dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Kita harus evaluasi Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak jadi pengikut, tapi yang dia cari adalah murid. Maka kita juga harus memuridkan orang lain. Karena amanat agung kan, pergi jadikan semua bangsa murid, bukan jadikan semua bangsa pengikut. Amin, Bapak Ibu. Memang jadi murid itu tidak banyak orang. Makanya kalau Andreas bawa satu orang, ya gitu, saudara. Untuk pengikut itu banyak orang, rombongan berbondong-bondong, Bapak Ibu. Tapi kalau berhasil satu orang, itu hebat, luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Konsisten sampai akhir. Mulai dari keluarga, Bapak Ibu konsisten. Berdoa, jadi contoh dan teladan. Ya, kita sering gini, jangan kita sering kecewa, kita melihat orang-orang yang kita anggap senior, ya,
tidak jadi teladan, lalu kita berhenti di situ, itu juga tidak boleh terjadi. Kadang-kadang juga kita begitu, Bapak Ibu, kita suka lihat orang. Ketika seorang yang kita anggap senior, orang yang lebih tua rohaninya daripada kita, ketika mereka buat salah, kita mulai kecewa, kita mulai mundur. Itu juga tidak boleh terjadi. Harus konsisten. Amin, Bapak Ibu, harus konsisten. Dorong dirimu, paksa diri untuk tetap konsisten apapun yang terjadi. Tuhan Yesus satu-satunya. Semua yang kita lakukan dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Harus jadi teladan, harus jadi contoh. Sehingga dengan begitu orang boleh datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah ini. Andreas telah menjadi saksi dari pengenalan akan Tuhan, sehingga berikan dampak besar dalam pelayanan dan hidup seorang Simon Petrus. Berdampak sekalipun tidak populer. Setia dalam perkara kecil, seperti yang Lukas pasal 10, pasal 16, ya kan? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Bapak Ibu, mari jadi saksi. Ya, bukan hanya bersaksi. Kalau kita cuma sekedar bersaksi, itu bisa saja karena kita dengar kesaksian orang, pengalaman orang lain, ya kan, dari orang lain. Tetapi kalau kita menjadi saksi, artinya hidup kita sendiri yang bicara. Amin, Bapak Ibu. Kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam keseharian kita. Menjadi saksi dari pengenalan akan Tuhan. Mulai dari ini. Keluarga-keluarga yang belum percaya, mereka yang masih hidup dalam dosa, ya, kita kasih lihat hidup yang benar, yang baik dan konsisten, Bapak Ibu. Jangan up down, jangan kayak yo-yo turun naik begitu. Orang nggak akan lihat Tuhan. Orang nggak akan sungguh-sungguh ketika kita hidupnya main-main dalam dosa, Bapak. Main-main dalam kebenaran. Hari ini benar, besok lagi dengan sengaja kita lakukan salah. Kita buat dosa, yang kita tahu itu salah, kita sengaja melakukan. Bagaimana kita bisa bawa orang? Bagaimana kita bisa jadi saksi? Ya, jadi belajar untuk konsisten. Ya, tidak usah tunggu jadi bos. Tidak usah tunggu sudah punya jabatan. Tidak usah tunggu ada kursi, ya, populer dulu, jadi terkenal dulu, punya uang banyak dulu, jadi pendeta dulu. Baru bisa jadi saksi. Tapi semua kita, Bapak Ibu, semua orang, siapapun dia, jadi saksi. Dimanapun kita ada. Dimanapun kita ada. Mari tunjukkan hidup yang benar. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga gini, saudara, tanpa perkataan kita bisa bawa orang lain datang kepada Tuhan. Amin. Nah, contoh Andreas ini, biar itu menjadi dorongan bagi kita, Bapak Ibu. Untuk menjadi dorongan bagi kita. Supaya kita bisa berguna dalam kerajaan Allah. Kita melakukan hal-hal yang mungkin cuma hal-hal kecil. Ya, setia doa, setia pujian penyembahan, setia beritakan firman Tuhan. Hari ini kita ditolak, besok kita tetap lakukan hal yang sama, konsisten lakukan terus. Doakan mereka, bawa mereka. Sebutkan mereka dalam doa. Saya percaya satu waktu, satu hari, Tuhan pasti jawab doa kita. Membawa orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita punya kerinduan untuk mereka juga kenal Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lakukan segala sesuatu bukan untuk mencari popularitas diri, bukan untuk terkenal, bukan untuk diri kita, bukan untuk ego kita, tetapi semua yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari lebih murni gini. Kalau kita lakukan sesuatu tuh hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak dilihat orang, itu lebih murni, Bapak Ibu. Karena kita tidak butuh terima kasih, penghargaan, apresiasi, dan sebagainya. Iya kan? Ya, orang-orang yang melayani itu di belakang itu ya. Ya, itu apresiasi sangat luar biasa bagi mereka.
diawali dengan ini. Mengenal siapa yang kita ikuti, siapa yang kita layani, akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Tanpa itu, semua yang kita lakukan cuma rutinitas. Amin, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan untuk cuma cari nama, rutinitas, untuk popularitas diri, untuk kepentingan diri kita, untuk membesarkan nama kita. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Mari lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Mungkin tidak dilihat orang. Ya, mungkin tidak dilihat orang. Kamu berdoa, tidak dilihat orang. Orang nggak tahu kamu berdoa. Tapi terus lakukan itu. Kamu bersihkan gereja, pungut sampah, orang nggak anggap itu. Tapi mari lakukan itu. Konsisten lakukan saja. Lakukan dengan mata dan hati, seluruh fokus yang tertuju kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita berguna bagi kerajaan Allah. Semua kita, mari kita berguna bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, bukan tentang jabatan, bukan tentang popularitas, bukan tentang kursi, bukan tentang menjadi pemimpin nomor 1, bukan tentang segala yang lain, penampilan lahiriah dan sebagainya. Tetapi melakukan firman Tuhan, melakukan nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, membawa orang-orang, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita bicara tentang Tuhan, bicara tentang hati Tuhan, itu cuma satu, Bapak Ibu, jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita semua malam ini, semua kita yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikutinya dari Facebook dan sebagainya, saya dorong kita semua, mari kita semua berguna bagi kerajaan Allah. Dengan cara, mari kita hidup, membawa jiwa kepada Tuhan, siapapun itu, seberapapun. Jangan lihat jumlah, tapi mari mulai dari jumlah yang kecil. Mulai dari orang-orang di dekat kita, orang-orang di dalam kita, keluarga-keluarga inti kita yang belum percaya, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari nyatakan, jadi saksi ya dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat Tuhan dan orang datang kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada WN.